Itu aja sebenarnya tolak ukur dasarnya kenapa apa ya? Kenapa enggak rasional ajaran itu? Karena coba tengok ya, yang selama ini dialog lintas agama sudah bertahun-tahun Ustadz Arif, Unirifa, Bang Zuma. Kalau memang betul itu Yesus itu Tuhan, juru selamat, udah pindah lama, udah Kristen, abang-abang kita itu, guru-guru kita. Tapi sampai sekarang apa yang terjadi? Malah kebanyakan teman-teman Kristen yang join, yang login, yang syahadat. Lanjut juga. Iya. Sebelum lanjut, kita ingat kisahnya loh. Waktu itu kan ketemu pendeta. Ada dua pendeta yang sama-sama dari timur. Eh, jadi dia saling mengenal. Nah, ketika kami berdiskusi dengan pendeta itu, dia berusaha berdasarkan dalil yang ada di kitabnya. Kan gitu, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika dia memaparkan seperti itu, kami memang oke, hargai itu kitab suci Anda, itu keyakinan Anda, dan Anda menjelaskan keyakinan Anda sesuai dengan yang tertulis. Lalu kami paparkan versi Islam. Nah, ketika kita paparkan versi Islam, dia pendeta tidak bisa membantah. Dan seringnya berdiskusi membuat imannya, maaf goyah, memang goyah. Bahwa ternyata disempurnakan penjelasan tentang Yesus itu oleh Al-Quran. Yaitu Pak Pendeta Dance Mum itu. Nah, satu lagi ada pendeta kawannya. Dia cuma, aku lupa namanya dulu tuh namanya apa ya? Pokoknya orang Ambon lah gitu. Saya lupa namanya dulu. Dia kaget dengar mualafnya Pak Pendeta itu kan. Sempat itu, yang debater oten itu sempat, kalian itu berita hoak di bla 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 gitu kan. Hoak Pak Donce mualaf karena dia seorang pendeta. Dia itu namanya aja terdaftar di secara skalanya nasional. Sekretariat apa ya, lupa, karena dia itu lulusannya juga Belanda, S2 Belanda itu. Nah, jadi mengguncang sekali dulu waktu itu kan. Nah, begitu terbukti ya akhirnya yang pendeta yang satunya cuma bilang ya udah, itu pilihan hidup dia kan gitu. Dan karena apa? Ketika kita berdiskusi, dia berusaha jujur dengan apa yang tertulis berdasarkan pernyataan Yesus, dan kita Islam menjelaskan berdasarkan penjelasan Islam. Ketika membahas tentang sosok satu ini, Islam ternyata lebih logis dalam menjelaskan. Makanya kejujuran orang Kristen dalam mengimani kitab sucinya ketika bertemu dengan Muslim justru menghantarkan mereka menjadi seorang Muslim. Itu kalau yang mau jujur. Kalau mau jujur. Beda kalau mengenai doktrin, apalagi dari bangsa-bangsa dari Yunani atau Romawi atau mana lah, itu udah beda cerita itu. Tapi ini ya, teman-teman, aku belum direspon loh sama Elia itu ya. Waktu aku naik di komalnya waktu itu, belum ada tanggapan dari Elia. Kenapa? Nggak berani dia ya. Teman-teman nggak ada info lagi yang teman-teman dapat waktu naik di komal Elia, waktu lewat. Karena waktu saya naik itu beliau sebenarnya setuju mau, tapi sampai sekarang belum direspon chat saya sama beliau. Nggak ada info-info yang teman-teman dapat di sana. Elia Myron. Elia Mayron itu ternyata dielulukan dapat panggung jadi pendeta dia ya. Iya, jadi pendeta. Lucu. Mantap. Orang kalau orasi, narasi ya bisa bagus. Ya coba jelaskan berdasarkan pernyataan. Ada nggak pendeta dia di tengah jemaat membaca kitabnya bahwa contoh baca Matius 12 nomor 18, dibaca perikopnya. Pak jemaat sekalian, mari kita buka pasal ini, perikop ini. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Gitu. Berbunyi ayatnya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ada nggak pendeta yang Mau baca depan nanya, jemaat kayak gitu? si Elia itu cewek apa cowok? Bencong. Nanti kau kena ini. Jangan sebut-sebut gitu, kena nanti akunmu. Begitu Pantas kena nih. tuh. Oh nggak boleh. Oh Nggak boleh. gitu.
TikTok ini sensitif. Salah sebut Sensitif. habis kau. Oh, nggak Hmm. tahu aku. Hmm. Ini ada Oten ya yang membahas tentang murtadin dan sebagainya. Gini ya. Tunggu dulu. Mulutmu yoga bagus kau bicara beluap katanya. Memang kenyataan kok. Memang nyata itu. Mau apa kau? Pokoknya si Elia itu dulu yang pernah diserang sama si siapa? Lina Tidak Jaya itu. Aibnya dibongkar habis, tapi udahlah. Waskilid dolimin bidolimin, biarkanlah orang dolim disibukkan oleh orang-orang dolim. Aduh, saya sampai lupa tadi mau ngomong apa ya. Tutup dulu lah, kita ingat dulu. Nyata itu kok gitu loh yang aku bilang gitu. Jadi begini loh ya kan Bang Ustadz gitu kan. Sebenarnya itu kalau kalian itu ya gini, kalau kalian itu mengikut Yesus Kristus gitu, pasti kalian memilih itu Islam ini. Kenapa? Ajaran Yesus Kristus itu ada di Islam ini loh. Ajaran kasihnya, ajar larang-larangannya ada di Islam ini gitu loh. Bahkan di Alkitabnya sendiri kalau kalian percaya itu Yesus, kalau kalian cinta Yesus pasti kalian ikuti itu Alkitab. Kalian ikuti itu Bibeli itu loh. Kalian ikuti itu. Nah, larangannya saja nggak kalian ikuti. Bagaimana kalian bilang kalian cinta Yesus, love Yesus, tapi kalian kayak gitu. Oh iya, iya, benar. Saya ingat maksudnya gini, ketika membahas ada yang murtad, ada yang mu'alaf, sebenarnya kan Islam itu pada prinsipnya dulu ya kan tidak berpatokan juga, tidak mau. Maksudnya orang mau mu'alaf itu bagus, silahkan, itu pilihannya. Orang mau murtad itu silahkan juga. Ayat Al-Qur'annya memang begitu. Kan kebenaran surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa Bang, aku turun dulu bang, kena peringatan aku. Bentar. cepetan. Kan udah bilang tadi. Mau mu'alaf silahkan, mau murtad silahkan, kan gitu. Jadi di Islam itu silahkan aja, karena ajarannya itu kan yang penting gunakanlah akal sehatnya seperti itu. Sekarang kita lihat fenomenanya, apa yang menyebabkan orang itu mu'alaf dan apa yang menyebabkan orang itu murtad. Nah, sekarang kita melihat kasusnya, kan lucu jadinya. Ada gak orang ketika taat, memahami, mempelajari agama Islam, mendalami ajaran Islam, murtad tiba-tiba keluar lalu menuhankan anak orang? Nggak ada sih setahu itu. Tapi pada hakikatnya ya silahkan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu Al-Quran tuh bilang begitu, cuy. Assalamualaikum saudara-saudara muslim itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah muslim host dari lahir. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Oh enggak host, izin follow aja host. Oh siap. Standby nonton di bawah ya Bang ya, nyimak di bawah ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau kita ngobrol seperti itu ya contoh lah, ketika kita diskusi, kita suka berdiskusi sekarang ini. Sebenarnya sudah menjadi guncangan yang berat ya buat Oten, tiada lain hanya menghibur diri buat mereka. Kerasnya dulu kita berdiskusi dengan Demian, itu saya bagian dari yang dulu sering banget diskusi dengan dia. Sampai pernah di satu room private itu saya diskusi dengan dia. Yang ada cuman di Zoom itu kan ada ruang utama, ada breakout roomnya. Saya di breakout room, Demian silahkan tanya tentang Islam, saya jawab gitu kan. Apa yang mengganjal jawab itu waktu itu saya, Kang Satria sama almarhum Bang Tolib, dan Demian disaksikannya. Seperti itu. Dan guncangan buat mereka, Demian semakin belajar lebih dalam kembali ke original, kok malah jadi menemukan kebenaran di dalam Islam. Itu kan menjadi pukulan yang berat sebenarnya buat para debater Oten. Kecuali dia mau menurunkan egonya dan menerima fakta kebenaran. Belum lagi yang tadi saya ceritakan kayak Pak Dan Cemum, itu kan dia seorang pendeta juga, bahkan namanya itu terdaftar ya. Terus juga di siapa lagi yang biasa debat mu'alaf itu. Ada banyak lah sebenarnya, banyak ya kalau kita kisahkan. Sempat murtad ya? Sempat Siapa murtad. itu? Sempat gempar ya Ustadz ya?
waktu Padance mualaf itu ya, gempar ya. Oh, gempar itu kan kisahnya sempat, pokoknya oten-oten tuh pada nggak percaya waktu itu karena tahu sendiri sering berdiskusi dengan dia. Nah, sampai kalau nggak salah dihapus nama dia dari dulu tuh apa ya, di kepengurusan gereja yang skalanya nasional, dia kan bagian dapat posisi yang berpengaruh gitu. Itu pendeta yang dia kenal awalnya nggak percaya, kita dibilang hoak. Begitu ada bukti faktanya rekamannya waktu itu sama Kohani, wow, baru udah nggak bisa ngomong lagi, lepas dari genggamannya. Gempar. Bahkan yang bikin gempar lagi itu kan sebenarnya kisahnya itu cukup sedih ya waktu itu kan, karena beliau itu ditentang keras sama keluarganya. Ya gimana lah, gimana nggak jadi guncangan. Dia seorang pendeta, gembala, punya jemaat, ya kan? Ada gereja, pimpinannya mualaf. Pimpinannya mualaf, gimana nasib jemaatnya? Makanya waktu itu kisahnya beliau tuh orang yang mengusirnya, yang paling keras menentangnya itu anak-anak pertama beliau. Anak pertama. Pokoknya wah keras gitu loh. Sampai beliau waktu itu hijrah ke Malang, fokus belajar. Tapi setelah 1 bulan beliau kembali, itu ternyata anak yang paling keras menentang beliau itu yang pertama kali menyusul mualaf. Dia fokus berdoa. Iya, itu kisah beliau yang mengisahkan. Beliau yang mengisahkan. Dia berdoa memohon kepada Allah agar dilembutkan hati keluarganya, anaknya gitu kan. Ternyata benar, peristiwanya 1 bulan kemudian anaknya yang paling keras. Makanya kemarin begitu kisah Yoga saya teringat gitu kan. Yoga kakaknya waktu itu tahu sendiri kan, Olan ngamuknya minta ampun ketika Yoga mualaf, marahnya sampai bayarin para penghujat buat ngelawan Muslim, belum lagi secara fisik. Ternyata dia yang pertama kali menyusul jejaknya Yoga gitu. Itu kan hebatnya. Masya Allah, hidayah itu ya rahasia Allah memang.